Badan Pusat Statistik atau BPS mengumumkan Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,5% pada bulan September 2020. Inflasi tahun kalender yakni September 2020 terhadap Desember 2019 sebesar 0,89%. Sementara itu, secara tahunan atau year on year, inflasi per September 2020 tercatat sebesar 1,42%. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPS Suharyanto dalam jumpa pers secara virtual yang ditayangkan di kanal YouTube BPS Kamis 1 Oktober 2020. Kalau kita lihat perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan September tahun 2020 ini secara umum menunjukkan adanya penurunan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS di 90 kota inflasi, pada bulan September tahun 2020 ini terjadi deflasi sebesar 0,05%. Dengan adanya deflasi sebesar 0,05% pada bulan September tahun 2020 ini, maka tingkat inflasi pada tahun kalender adalah sebesar 0,89%, sedangkan tingkat inflasi tahun ke tahun atau Y on Y adalah sebesar 1,42%. Dari 90 kota IHK yang dipantau oleh BPS, menunjukkan bahwa 56 kota mengalami deflasi, sementara 34 kota mengalami inflasi. Deflasi tertinggi terjadi di Timika, di mana terjadi deflasi sebesar 0,83%, sementara deflasi terendahnya terjadi di 3 kota, yaitu di Bukit Tinggi, di Jember, dan Singkawang, masing-masing terjadi deflasi sebesar 0,01%. Sebaliknya, inflasi tertinggi terjadi di Gunung Sitoli, di mana inflasinya adalah sebesar 1%, sementara inflasi terendahnya terjadi di 2 kota, yaitu Pontianak dan Pekanbaru, di mana masing-masing terjadi inflasi sebesar 0,01%. Sekarang kita lihat pergerakan tingkat inflasi dari bulan ke bulan selama tahun 2020. Di sana digambarkan dengan garis yang berwarna merah. Dengan terjadinya deflasi sebesar 0,05% pada bulan September tahun 2020, berarti terjadi deflasi berturut-turut selama 3 bulan. Jadi selama triwulan ketiga tahun 2020, Juli, Agustus, dan September terjadi deflasi. Di mana pada bulan Juli terjadi deflasi 0,10%, di bulan Agustus yang lalu terjadi deflasi 0,05%, dan pada bulan September ini kembali terjadi deflasi sebesar 0,05%. Untuk inflasi tahunannya bisa dilihat di bawah bahwa inflasi pada bulan September tahunan itu adalah sebesar 1,42%, sedikit mengalami kenaikan dibandingkan posisi bulan Agustus yang inflasinya adalah sebesar 1,32%. Tetapi kalau kita bandingkan dengan posisi bulan Juli, awal triwulan ketiga tahun 2020, inflasi bulan September yang sebesar 1,42% ini lebih rendah. Sekarang kita lihat detail angka inflasi baik menurut kelompok pengeluaran maupun menurut komponennya. Di kolom 3 di sana bisa dilihat bahwa pada bulan September tahun 2020 ini terjadi deflasi sebesar 0,05%. Dan kalau kita lihat menurut kelompok pengeluaran, ada 4 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi. Yang pertama adalah makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami deflasi 0,37%. Kemudian kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki juga terjadi deflasi meskipun tipis 0,01%. Transportasi mengalami deflasi sebesar 0,33%.
Dan satu lagi adalah kelompok pengeluaran untuk informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang mengalami deflasi tipis 0,01%. Sebaliknya, menurut kelompok pengeluaran, masih ada beberapa kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi. Yang paling tinggi di sana adalah kelompok pengeluaran pendidikan yang mengalami inflasi 0,62%, kemudian disusul oleh kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami inflasi 0,25%, dan diikuti oleh kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang mengalami inflasi 0,15%. Sekarang kita lihat satu persatu. Yang pertama, saya akan masuk untuk makanan, minuman, dan tembakau. Saya akan meng-highlight kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi cukup tinggi atau inflasi cukup tinggi, dan andilnya kepada deflasi bulan September ini cukup signifikan. Yang pertama ada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, di mana terjadi deflasi sebesar 0,37%, sehingga sumbangannya kepada deflasi bulan September ini adalah sebesar 0,09%. Ada beberapa komoditas yang dominan memberikan andil kepada deflasi. Yang pertama adalah terjadinya penurunan harga daging ayam ras dan juga telur ayam ras. Masing-masing komoditas ini menyumbang kepada deflasi sebesar 0,04%. Kemudian berikutnya adalah harga bawang merah yang juga mengalami penurunan, sehingga memberikan andil kepada deflasi sebesar 0,02%. Dan kemudian juga beberapa jenis sayuran seperti tomat, cabai rawit yang masing-masing memberikan andil kepada deflasi sebesar 0,01%. Untuk daging ayam ras, ini terjadi penurunan harga di 67 kota IHK, di mana penurunan terbesar itu terjadi di Wantampone dan Maumere, yang masing-masing mengalami penurunan harga sebesar 24%. Untuk telur ayam ras juga terjadi penurunan harga di 79 kota IHK, di mana penurunan terbesar terjadi di Kota Baru, harganya turun 26%, sementara untuk bawang merah juga terjadi penurunan harga di 75 kota IHK. Sebaliknya, ada beberapa komoditas yang mengalami inflasi karena terjadi kenaikan harga. Yang paling dominan adalah kenaikan harga untuk minyak goreng, di mana memberikan andil kepada inflasi sebesar 0,02%, dan yang kedua adalah bawang putih, di mana terjadi kenaikan harga mulai merambat, dan andilnya kepada inflasi adalah sebesar 0,01%. Jadi karena banyaknya komoditas yang mengalami penurunan harga dibandingkan komoditas yang mengalami kenaikan harga, itu yang menyebabkan untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi dengan andil 0,09%. Berikutnya adalah untuk pakaian dan alas kaki tidak memberikan andil, dan yang lainnya juga hanya 0,01. Saya langsung saja ke kelompok pengeluaran transportasi. Untuk transportasi ini terjadi deflasi sebesar 0,33%, dan sumbangan atau andilnya kepada deflasi adalah sebesar 0,04%. Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi untuk kelompok ini adalah adanya penurunan tarif angkutan udara yang memberikan andil kepada deflasi ada sebesar 0,04%. Jadi penurunan tarif angkutan udara ini terjadi di 40 kota IHK, di mana penurunan terbesar itu terjadi di Tanjung Pinang. Harga tiketnya turun sebesar 39%, dan satu lagi adalah di Pangkal Pinang yang penurunan harga tiket angkutan udaranya adalah sebesar 18%. Jadi sekali lagi untuk transportasi mengalami deflasi dengan andil sebesar 0,04%. Berikutnya adalah pendidikan.
pendidikan ini situasinya berbalik karena ini adalah tahun ajaran baru. Untuk kelompok pengeluaran pendidikan itu mengalami inflasi sebesar 0,62%, sehingga andilnya kepada inflasi adalah sebesar 0,03%. Komoditas yang mengalami atau memberikan andil kepada inflasi adalah kenaikan uang kuliah untuk akademi atau perguruan tinggi, di mana andilnya kepada inflasi adalah sebesar 0,03%. Dan kalau kita lihat kenaikan harga uang kuliah ini terjadi di 19 kota IHK. Berikutnya adalah kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami inflasi sebesar 0,25% dan sumbangannya kepada inflasi adalah 0,02%. Komoditas yang dominan memberikan andil kepada inflasi pada kelompok ini adalah kenaikan harga emas perhiasan, di mana andilnya kepada inflasi adalah sebesar 0,01%. Jadi sekali lagi, pada bulan September terjadi deflasi 0,05% dan penyebab utamanya karena adanya penurunan harga daging ayam ras, harga telur ayam ras, tarif angkutan udara, dan harga bawang merah. Sekarang kita lihat menurut komponen. Kembali di kolom 3 bisa dilihat di sana bahwa deflasi bulan September yang sebesar 0,05% ini, kalau kita lihat menurut komponen, penyebab utamanya adalah terjadinya deflasi untuk harga barang-barang yang bergejolak dan juga untuk harga yang diatur pemerintah. Inflasi intinya masih sebesar 0,13% dan andilnya kepada inflasi adalah 0,08%. Tadi sudah saya sebutkan, untuk inflasi inti yang mengalami kenaikan adalah uang kuliah akademi dan perguruan tinggi, yang sumbangannya kepada inflasi adalah 0,03%, dan juga masih ada kenaikan harga emas perhiasan yang sumbangannya kepada inflasi adalah sebesar 0,01%. Untuk harga yang diatur pemerintah atau administered price, deflasinya adalah sebesar 0,19% dan sumbangannya adalah 0,03%. Komoditas yang dominan di sana adalah adanya penurunan tarif angkutan udara yang andilnya adalah sebesar 0,04%. Kemudian untuk harga barang-barang bergejolak, deflasinya cukup dalam 0,60% dan sumbangannya kepada deflasi adalah 0,10%. Di mana saya tadi sudah sampaikan bahwa banyak komoditas yang mengalami penurunan harga yang menunjukkan bahwa pasokan cukup. Di antaranya adalah penurunan harga daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, dan beberapa sayuran seperti tomat dan cabai rawit. Meskipun masih terjadi inflasi untuk dua jenis barang, yaitu minyak goreng dan bawang putih. Sekarang kita lihat pergerakan khusus untuk inflasi inti. Jadi inflasi inti pada bulan September ini adalah sebesar 0,13%, jauh lebih rendah dibandingkan posisi inflasi inti pada bulan Agustus tahun 2020 yang sebesar 0,29%. Jadi inflasi intinya menurun secara bulanan, dan kalau kita lihat pergerakan inflasi inti secara tahunan, terlihat di sana bahwa inflasi intinya terus menunjukkan penurunan sejak bulan Maret 2020. Jadi dengan melihat angka-angka ini bisa disimpulkan bahwa pada bulan September 2020 terjadi deflasi sebesar 0,05%. Dari sisi pasokan cukup, tetapi dari sisi permintaan nampaknya daya beli masyarakat masih rendah yang ditunjukkan oleh inflasi inti yang kembali menurun pada bulan September tahun 2020 ini.